Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk seluruh teman-teman di Nusantara. Ketemu lagi bersama saya di Papi Tepo Channel. Apa kabar Bang Rija? Sehat Bang? Alhamdulillah. Bang Adri sehat alhamdulillah. Belum bosan main kemarin kan? Tidak. Itu yang utama. Iya. Kalau udah bosan, udah nggak cinta lagi nama Mardi. Cocok kan? Cocok. Oke. Tahu tadi jalan kemarin kan? Tahu. Nggak rusak jalannya. Oh, aduh. Dari Tanjung Pura Bang. Nganjur kita Bang. Naik kereta Bang. Tak bagus jalannya. Waduh, ampun Bang. Sekitar 1 jengkal gitulah Bang dalamnya. Lumayan lah berarti. Jadi udah pas lah dengan tema kita hari ini. Wah, cocok lah itu Jadi Bang. tema kita hari ini, abang-abang, bahasa yang sebenarnya sudah nggak asing, tapi sedikit kita plesetkan. Tak satu lubang jalan menuju Langkat. Jadi kalau tak satu lubang, ada berapa banyak lubang? Wah, tak tahu kita Bang. Nah, jadi kita harus sama-sama sepakat dulu Bang, bahwasanya jalan itu adalah skala prioritas untuk menuju pembangunan. Jadi nggak mungkin kita dapat membangun sebuah wilayah terpencil sementara nggak ada jalannya. Makanya jalan itu vital. Kira-kira Bang setuju nggak dengan saya? Setuju banget. Setuju kan? Nah itu dia. Nah dari sini kita coba untuk sedikit memberikan pandangan, ide, gagasan tentang kondisi saat ini. Kita harus jujur, kalau abang-abang tadi dari pertigaan sana masuk menuju komplek pemerintahan Langkat, abang akan merasakan di beberapa titik tambal sulam. Oke? Menurut abang, relevan tidak dengan kondisi wilayah ibu kota Kabupaten Langkat, namun kondisi jalannya seperti itu? Silakan Bang. Ya, ini yang menjadi perbincangan lah Bang. Jadi kemarin itu kalau kita lihat kan ada terjadi genangan air, Ya. kemudian dilaporkan setelah itu ditambal. Nah hari ini Bang, tambal itu Bang? Terjadi pengelembekan, jadi sehingga tidak merata gitu Bang. Jadi itu cekung-cekung jadi Ya. Bang. Jadi kan sama aja begitu kan kita. Nah dan ini tidak diperhatikan serius oleh pemerintah Kabupaten Langkat. Itu kan lalu lalang loh Bang. Ya, Maksud benar, kita kan benar. artinya adalah ini jalan kira-kira nggak baik begitu kan. Langsung diperintahkan PUPR Kabupaten Langkat untuk mengecek lokasi itu agar tetap rapi Bang gitu. Oke. Nah, Bang Ardi, beberapa waktu yang lalu kita kedatangan tamu Bapak Presiden Republik Indonesia dalam rangka meresmikan salah satu pintu tol yang kalau kita bilang hanya beberapa kilometer dari ibu kota Kabupaten Langkat. Jujur, sangat-sangat timpang saya melihatnya. Nah, abang melihat situasi ini bagaimana? Saya pribadi melihatnya ya selaku wartawan profesional, untuk mengenai jalan berlubang ini untuk skala nasional ataupun kabupaten, kenapa bisa membentuk lubang-lubang itu dari tonase atau kualitas jalannya itu Ya. tidak sedemikian rupa, tidak sesuai mutu. Ya. Selebihnya ya mengenai kendaraan-kendaraan lah yang melebihi kapasitas muatan, terlebih dari sawit ya atau mobil koral gitu. Jadi kalau kita melihat di Pulau Jawa itu jalan itu bagus-bagus di Pulau Jawa, seluruh Pulau Jawa ya. Hanya cuman di daerah kita khususnya Sumatera Utara ini di bagian Kabupaten Langkat ini ya
ya maaf ya saya mengkritisi ya seperti kubangan kerbau gitu. Bayang bang, jalan yang harusnya menjadi sebuah moda transportasi dasar untuk kendaraan, tapi sudah menyerupai kubangan kerbau. Itu sangat-sangat disayangkan bagi saya ya. Nah, jadi begini Bang Rija, sebenarnya kalau saya melihat, maaf ya kalau salah tolong dikoreksi, di beberapa jalan yang menuju kecamatan itu masih sangat-sangat buruk kondisi jalannya. Iya benar. Menurut abang sebenarnya masalah dasarnya itu di mana bang? Iya. Kenapa sampai saat ini kondisi itu belum mengalami perubahan yang signifikan? Ya, pertama bang yang mau kita sampaikan bahwa jadi kita apa ya bang? Kita cross check di lapangan. Iya. Kita ambil dari nggak usah dari Berandan, kita ambil dari kecamatan Tanjung Pura saja bang. Tanjung Pura ya. Tanjung Pura menuju pusat ibu kota Setabat. Begitu bang, pusat pemerintahan kabupaten. Iya. Nah, jalan Tanjung Pura itu bang sampai kecamatan Hinai, kemudian itu sangat parah bang. Begitu kan, bukan hanya satu sesuai dengan judul kita, tak satu lubang, tetapi lubangnya itu padat-padat dan rapat-rapat, begitu kan. Kemudian dalam. Jadi artinya apa namanya? Kita dari PMII, dari kalangan aktivis mahasiswa yang ada di Kabupaten Langkat, itu juga sudah menyuarakan itu bang, terkait harus ada program skala prioritas untuk pembangunan merata begitu, yang seperti abang singgung tadi bahwa ketika Bapak Presiden Jokowi itu turun meresmikan jalan tol ada ketimpangan, maksudnya dalam arti kata ketika program itu dikucurkan untuk pembangunan jalan tol itu kan clear tuh bang, beberapa bulan itu clear begitu kan. Nah kita berharap juga artinya ada program yang memang menjadi prioritas hari ini untuk jalan tol, tidak meninggalkan apa namanya yang sudah menjadi jalan lintas bukan hanya kabupaten, bahkan skala nasional begitu kan, provinsi skala nasional. Nah ini perlu apa namanya, perlu pembicaraan dan perhatian serius dari Pemkab Langkat, dari eksekutif maupun legislatif. Jadi tidak hanya di 2022 ini aja bang, begitu. Nah ini bahkan lebih parah begitu, lebih parah, lubang itu rapat. Kemudian sempat kita melihat ada beberapa pengendara mengenakan lubang sampai dia itu jatuh bang, jatuhnya itu masuk terus ke parit. Ini kan bahaya bang. Betul. Nah, macet panjang begitu kan. Ya. Jadi begini, saya sepakat dengan abang bahwasanya saya pribadi membaca beberapa kabar khususnya di media tentang laka lantas. Nah, di samping faktor kelalaian dari pengendara tersebut, juga ada faktor yang namanya jalan ya. Nah, Bang Ardi, kembali lagi, abang sebagai seorang wartawan profesional, ini di 3 bulan terakhir data di abang lah, khususnya di media abang, sudah berapa kali kecelakaan yang terjadi, namun disebabkan karena kondisi jalan, atau memang belum ada? Sudah ada bang. Okay. Kemungkinan ya yang waktu beberapa lalu itu di daerah Berandan ya, sama Gebang, baru daerah sini Hinai, itu yang kami liput itu tiga. Itu bahkan ada yang meninggal dunia. Itu meninggal. Iya. Oke. Nah kalau demikian gitu tanggung jawab katakanlah perawatan jalan atau pemerintah daerah sendiri itu sampai di mana dengan sampai terjadinya makan korban di jalan? Yang saya lihat untuk jalan nasional itu kebanyakan yang sudah kita lihat mata kepala dengan jalan-jalan ini kan sudah kita lalui, hanya tambal sulam, tidak melakukan pengaspalan seutuhnya. Tambal sulam ya. Iya. Apalagi akan mendekati raya, itu tambal sulam itu. Oke. Jadi raya Idul Fitri. Menurut Bang Rija, sebenarnya apa yang menjadi penghambat atau kendala dalam proses perbaikan jalan untuk yang lebih baik? Apa ya bang, ini pandangan apa lah ini, mahasiswa lah ya. Iya. Sebenarnya seharusnya apa, kita nggak yang dirasakan lah bang, dirasakan masyarakat itu gelisah lah terhadap jalan yang hari ini berlubang, dan itu harus segera diperbaiki.
Nah, artinya ada kepekaan hari ini dari eksekutif, legislatif, baik dari Pemkab Langkat, DPRD Kabupaten Langkat maupun perwakilan kita ada di DPR RI, kan begitu Bang kan? Iya. Orang-orang hebat lah yang punya rekomendasi untuk segera diprioritaskan lah. Artinya memang ini menjadi tugas bersama, jangan dibiarkan begitu Bang. Jadi jangan kita tutup mata bahwa seakan-akan jalan itu nggak apa-apa begitu. Tapi ini menjadi perhatian serius. Jalan di Kabupaten Langkat itu tidak baik-baik saja Bang. Dan itu harus segera diperbaiki. Seperti yang disampaikan tadi bahwa diperbaiki dengan tambal sulam begitu kan. Nah, kita melihat kondisi tambal sulam ini yang menjadi yang menjadi momok lah Bang Edwan. Artinya ada poin yang memang harus kita bicarakan Bang di sini. Tambal sulam begitu kan. Tambal sulam ini seharusnya kita bisa lihat sampai mana kualitas tambal sulam itu Bang. Kita nggak mau gini Bang. Ya, ini ketika masyarakat ribut gitu kan, baru dia ditempel tuh begitu kan. Ketika ditempel tuh tahannya atau jangan-jangan tahannya itu nggak sampai sebulan begitu, atau 2 bulan 3 bulan ditempel lagi. Jadi kan kalau kita nilai ini Bang, kita kan masyarakat yang menilai ini kan gitu kan, mahasiswa yang menilai ini begitu. Kalau kita nilai berarti kan kita tahunya kalau ada program perbaikan jalan perawatan lah kita bilang kan, perawatan jalan itu kan. Nah, kalau adalah program perawatannya artinya tetap dikawal bahwa pastikan kualitas baik secara penambalan itu baik Bang. Jadi jangan lagi ketika ditambal itu bolong lagi begitu. Oke. Ada itu beberapa Bang. Ya. Ada faktanya, ada itu. Oke. Kita harus tahu teman-teman di Nusantara bahwasanya Langkat ini dikelilingi oleh banyak perkebunan. Artinya persoalan jalan tidak serta-merta ditumpukan kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Akan tetapi pihak-pihak yang berkontribusi atas rusaknya jalan, apakah layak untuk dimintai pertanggungjawaban? Pertanyaan saya sederhana. Bang Ardi dulu. Kebayang ketika truk-truk pembawa hasil kebun melintas di jalan dan tonasenya sudah melebihi batas. Dan itu juga salah satu faktor penyebab rusaknya jalan-jalan di Langkat. Dari kacamata Bang sendiri, layakkah perkebunan-perkebunan itu dimintain pertanggungjawaban? Sangat layak. Bahkan kalau bisa pihak pimpinan PT-PT perkebunan yang ada di Langkat, khususnya yang sudah pernah kita lihat lah jalan itu seperti Kecamatan Wampu, itu parah ya. Kecamatan Padang Tualang ya. PT-PT tersebut ya bagilah CSR-nya untuk memberikan ya tidak pengaspalan, minimal sertu lah gitu. Sertu diperbaiki sedemikian rupa jadi masyarakat itu tidak was-was dengan keadaan kecelakaan ataupun apabila nanti sudah hujan bagaimana jalan-jalan tersebut gitu loh. Kalau bisa CSR itu ya diperuntukkan juga untuk jalan gitu. Jangan hanya untuk pembantuan yang lain-lainnya gitu. Oke. Nah, tadi Bang Ardi bilang layak katanya perkebunan itu dimintai pertanggungjawaban. Pertanyaannya adalah sekarang Bang Rija, layak dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban bagaimana yang menurut Bang Rija itu sepantasnya? Silakan Bang. Ya, sebelum ke sana ya Bang, artinya aku mau sampaikan bahwa kita ini kan kita dengarlah beberapa penyampaian pembangunan ekonomi merata begitu kan di kabupaten misal begitu kan. Artinya kalau jalan itu tidak kita dukung untuk perbaikan yang ini kan bagaimana mungkin kita untuk meningkatkan pembangunan itu Bang, kan begitu kan, untuk ekonomi yang merata misalnya gitu kan. Nah, jadi kalau terkait layak atau tidak layak sebenarnya kan kembali lagi kepada kepekaan baik dari PTPN misalnya begitu kan. Artinya kan memang harus kalaulah adalah subsidi itu yang bisa diberikan untuk perbaikan masyarakat. Itu kan kira-kira enggak jadi masalah itu Bang. Kalau kita lihat kan bisa dibicarakan apa yang bisa dikeluarkan untuk perbaikan misalnya gitu kan. Di luar dari anggaran yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah. Nah, pertanyaan saya menarik ini. Ini sama-sama layak, tapi ingat
mereka sudah membayar pajak. Apakah masih layak mereka dimintain pertanggungjawaban? Silakan. Masih layak lah, karena CSR itu kan walaupun bukan dari bagian pajak, itu kan untuk mempererat tali persaudaraan antara masyarakat sekitar dengan adanya pembangunan jalan, pendidikan sekolah dari pihak-pihak PTP Nusantara ataupun pihak PT-PT yang berbasis dengan perkebunan kelapa sawit atau perkebunan kayu dan sebagainya lah gitu. Contohnya di Aceh. Di Aceh itu provinsi Aceh itu kita apresiasi ya, karena jalannya itu sangat bagus. Kenapa perbedaan Sumatera Utara dengan Aceh kok beda kali gitu loh? Jalan di sana itu dengan adanya otonomi khusus tersebut dibangun sedemikian rupa, aspalnya pun betonnya sangat hebat gitu loh. Kenapa kok punya kita sendiri di daerah kita sini ya seperti ini gitu. Jadi kita kadang membayangkan malah lebih bagus tuh provinsi Aceh itu sendiri sekarang daripada punya kita sendiri. Jadi gini teman-teman, di beberapa waktu yang lalu kita sama-sama tahu ada beberapa provinsi tetangganya provinsi Sumatera Utara, termasuk Riau, Sumatera Barat, Aceh, itu memiliki kualitas jalan yang baik. Nah, menariknya, kenapa kita yang ada di provinsi Sumatera Utara belum bisa untuk mengikuti seperti tetangga-tetangganya? Memang sangat disayangkan. Cuman kita juga harus sadar, mungkin luasnya Sumatera Utara lebih itu luas, tidak sebanding dengan pendapatannya, kan seperti itu. Nah, kita kembali ke Langkat. Jadi tadi kita sama-sama sepakat bahwasanya salah satu faktor yang menjadi penyebab rusaknya jalan di Langkat ini ya tonase ya, dan Langkat dikelilingi oleh banyaknya perkebunan. Dan tadi kita juga sepakat layak mereka diminta pertanggungjawaban walaupun perkebunan itu sudah membayar pajak. Nah, cuman yang paling miris di saat ini kalau saya melihat, apakah kita sebagai warga harus membiarkan situasi ini? Dan Abang sebagai pemimpin organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Langkat Binjai, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dalam menyikapi kondisi jalan di Langkat? Ya, artinya yang perlu kita sampaikan bahwa Bang, gerakan-gerakan yang memang dilakukan itu Bang, itu bukan hanya di tahun 2022. Bahkan sebelum itu sudah kita lakukan begitu kan, dengan cara melakukan aksi jalanan begitu kan, dengan mengecat aspal supaya para pengendara itu tahu, oh ini titik putih ada lubang begitu kan, jadi dielakkan begitu kan. Karena sebelum itu ada kejadian juga beberapa kali laka lantas begitu kan. Nah, sampai hari ini, jadi kemarin itu Bang kita cek bahwa ya kalau untuk sikap kita cek lah kan dari PLT Bupati Langkat dalam memperjuangkan lah begitu Bang kan, untuk di Kabupaten Langkat ini, memang kemarin kita lihat itu sudah ada penyampaian itu untuk ada perawatan jalan. Kalau kita lihat pun untuk perbaikan secara merata itu tuh belum ada, tapi perbaikan jalan. Nah, yang menjadi catatan diskusi kita pada hari ini, saya agak menarik itu bagaimana cara merawat untuk perbaikan jalan itu, penampalan itu supaya baik gitu Bang. Nah, banyak yang ditambal begitu kan. Semakin banyak ini tambal, maka semakin bukan kualitasnya itu semakin bagus Bang. Tapi ini menjadi catatan, kita sudah tahu lah Bang bahwa masyarakat ini gelisah, masyarakat ini resah begitu kan. Kok jalan di Kabupaten Langkat begini begitu, kok jalan menuju ibu kota kok sulit kali, macet itu berkepanjangan loh Bang. Jadi kalau kemarin tuh ada kita dengar titik terpanjang begitu kan, kita dengar Bang, titik terpanjang di Sumatera Utara begitu, Kabupaten Langkat, Rupet terpanjang macetnya Bang. jadi kan selain itu terpanjang juga mengantri lubangnya begitu kan, bukan macet ini, macet lubangnya Bang. Aduh, ini harus kita minta lah mohon izin juga kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk memerhatikan keseriusan Provinsi Sumatera Utara ini, khusus Kabupaten Langkat. Sembari jalannya pembangunan jalan tol. Jadi begini Bang Riza, jadi jembatan itu sejak awal itu gaungnya adalah jembatan gantung pertama di Pulau Sumatera. Di luar Pulau Sumatera ada di Batam, ya. Nah, namun sebagai tambahan, rencananya pembangunan itu dicanangkan selama
2 tahun. Tapi perjalanannya kayaknya sudah mendekati 4 tahun. Nah, kita atau saya pribadi nggak punya kapasitas untuk menjelaskan kenapa itu terlambat. Tapi sebagai penghuni masyarakat di Langkat, saya sepakat sama Abang. Saya merasa miris karena sepertinya program itu atau proyek itu bisa dikatakan terbengkalai atau hidup segan mati tak mau. Nah, dan parahnya Bang Ardi, itu juga menyebabkan antrian-antrian panjang, kemacetan-kemacetan karena keluar masuknya mobil-mobil proyek tersebut. Nah, sebelum kita akhiri, menurut Abang, apa sih saran masukan Abang terhadap pemerintah atas lambannya pembangunan jembatan tersebut? Silakan Bang. Saran saya selaku masyarakat apabila dalam pemenangan tender itu apabila tidak mendapatkan kesepakatan atau tender tersebut ditunda kembali, diharapkanlah mencari investor atau pemenang tender yang baru agar rampung gitu loh jalan, ya khususnya jalan Wampu, Setabat Wampu itu, bahkan jalan Pelawi Selatan ya. Nah, 2 jalan tersebutlah yang membuat kemacetan apabila kita akan menghadapi tahun baru Natal, udah itu Idul Fitri. Betul. Itu selalu macet. Bahkan itu sampai 7 hari, sampai 12 hari sesudah hari raya Idul Fitri. Makanya harapan saya selaku masyarakat Langkat dan wartawan profesional mengharapkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, mohon disegerakanlah membuat jembatan itu terrealisasikan gitu. Jangan tendernya sudah jadi rupanya gagal kembali. Akhirnya masyarakat itu merasa melihat jalan itu seperti jalan terpanjang, padahal jalannya tidak terpanjang gitu loh. Panjang kemacetannya yang ada. Pas. Nah, untuk Bang Rija, dengan situasi jalan yang belum kondusif khususnya di Langkat, kira-kira ada pesan Abang untuk pemerintahan daerah? Oke, jadi gini Bang, nah, itu kemarin kalau khusus untuk jembatan itu 2016 terakhir, kemudian 2022 ini sudah direncanakan, dan itu ada gerak cepat dari PLT Bupati Langkat Haji Sapandensa untuk lobby lah Bang, dalam pihak Kementerian PUPR. Kemudian melalui Dirjen Bima Marga kalau saya nggak silap ya begitu kan. Artinya ada pembangunan untuk segera dibangun lah begitu kan untuk jembatan itu. Nah tadi kita sepakat bahwa jangan ditunda-tunda lagi untuk pembangunan di Kabupaten Langkat. Tidak hanya jembatan yang menjadi perhatian serius, kita berharap jalan yang ada di Kabupaten Langkat, baik dari Pangkalan Susu, Brandan, Gebang, Tanjung Pura, Hinai menuju Kota Setabat, kemudian begitu juga dari arah lain begitu kan. Ini harus menjadi perhatian serius Bang dari eksekutif dan legislatif. Nah, persoalannya hari ini yang mau kita sampaikan, sebentar lagi mau Ramadan. Setelah Ramadan kita mau Idul Fitri. Dipastikan Bang, kita bisa pastikan ini akan macet berkepanjangan. Kalau tidak ada solusi yang memang disiapkan, ini akan menjadi antrian panjang dan bisa menjadi bahan perbincangan di khalayakan publik gitu. Nah, satu lagi Bang, ketika ini ditambal Bang, memang kemarin masuk program tambal itu Bang, perbaikan perawatan. Dan lagi dalam pengerjaan kalau salah ya. Iya Bang, dalam pengerjaan. Namun ini yang sangat kita kita cek beberapa kali tambal, tapi tidak secara keseluruhan Bang. Ada beberapa saja, mungkin masih tahap pengerjaan. Harapan kita dalam pengerjaan menuju Ramadan ini itu bisa terselesaikan Bang. Nah, kita minta baik dari pemerintah, eksekutif, legislatif begitu kan, maupun dari kabupaten, provinsi, DPR RI begitu, dan juga Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendukung agar program pembangunan di Sumatera Utara khusus di Kabupaten Langkat itu dapat selesai begitu Bang. Agar masyarakat bisa, kami ini di Kabupaten Langkat bisa menumbuh kembangkan begitu kan perekonomian yang ada di Kabupaten Langkat. Kan itu visi misi daripada pemerintahan Bang. Kita harus dukung penuh gitu. Betul. Tapi perlu teman-teman ingat, kita
banyak sekali keinginan untuk mewujudkan atau memiliki sesuatu yang kita inginkan. Namun kita jangan pernah lupa untuk dapat mencapai tujuan tersebut kita membutuhkan materi. Nah, persoalannya adalah apakah di kantong kita masih tersisa uang itu untuk memperbaiki atau menambal atau membuat jalan baru, dan itu hanya bisa dijawab oleh Bapak PLT Bupati Langkat. Saya Tony Tepu dari Langkat untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, Pak. Siap. Siap bangga. Siap.